Analisis Kepemimpinan Dr. Nafsiah Emboy oleh Nabila Konita, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Seperti yang kita tahu, beliau adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012 hingga 2014. Beliau berasal dari Sumba, Sulawesi Selatan dan lahir pada tahun 1940. Bila sebagian orang mengenal Ibu Nafsiah dalam kontribusinya terkait jaminan kesehatan nasional, di sini saya akan membahas mengenai kontribusi beliau dalam advokasi kesehatan perempuan dan anak. Semasa beliau hidup, mulai dari menjabat sebagai menteri bahkan hingga sebelum, beliau sangat aktif dalam menyuarakan isu-isu terkait kesetaraan gender, kemudian juga hak reproduksi anak dan juga hak reproduksi perempuan. Salah satu kontribusi yang telah diberikan oleh Ibu Nafsiah terhadap kesehatan perempuan dan juga anak adalah selama menjabat jadi menteri, Ibu Nafsiah telah berhasil menekan angka kematian ibu dan anak. Kemudian selain itu, dalam kapasitasnya sebagai menteri, Ibu Nafsiah juga telah menentang keras praktik sunat anak-anak perempuan. Hal ini menunjukkan betapa Ibu Nafsiah sangat memperdulikan kesehatan perempuan dan juga anak. Kemudian hal ini pun juga tercermin dari jabatan yang sempat diampu oleh Ibu Nafsiah. Beliau sempat dipercaya sebagai Sekretaris Komisi Nasional dalam Kementerian Perempuan dan juga Anak. Beliau secara spesifik menjabat di bidang HIV dan AIDS. Nah, membicarakan HIV dan AIDS, Ibu Nafsiah termasuk salah satu orang yang juga sangat aktif dalam upayanya untuk mengubah stigma HIV AIDS di masyarakat. Selama menjabat sebagai menteri, Ibu Nafsiah menolak status quo dan juga menolak opini mayoritas masyarakat yang masih menganggap bahwa HIV/AIDS itu merupakan penyakit aib ataupun penyakit yang tabu untuk dibicarakan pada diskursus umum. Ibu Nafsiah secara aktif mempromosikan hak-hak kesetaraan pelayanan kesehatan terhadap orang-orang dengan HIV dan AIDS. Salah satunya dapat dilihat dari video yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, stigma terjadi oleh karena orang salah paham. Sangkanya semudah itu menularnya. Padahal sebenarnya tidak. Kita kalau misalnya saudara atau saya kalau misalnya saya orang terinfeksi HIV, saya Oda, maka saudara tenang aja, boleh makan satu piring, boleh minum satu gelas, boleh salaman, boleh ciuman, dan bisa, karena dia tidak akan menularkan. Saya hanya mengatakan jangan. Tidak ada alasan untuk menstigma orang hanya karena ada virus dalam tubuhnya. Seorang yang terinfeksi HIV adalah sama saja dengan orang yang terinfeksi virus influenza atau seseorang yang terinfeksi penyakit lain. Sikap kita terhadap mereka adalah penuh pengertian, penuh empati. Bila membutuhkan, kita antar untuk bisa berobat. Tetapi selama dia tidak perlu pengobatan, maka yang penting dia jaga daya tahan tubuhnya. Tidak ada bedanya, ya, malah lebih cepat menular virus influenza daripada virus HIV. Jadi itu harus kita ingat betul bahwa tidak ada alasan menjauhi orang yang terinfeksi HIV. Pertama, personal mastery. Dr. Nafsiah sebagai sosok yang selalu terus-menerus belajar. Beliau menempuh pendidikan dokternya di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan lagi master program sebagai Master of Public Health. Kemudian juga beliau terlihat telah beberapa kali menduduki posisi leader di beberapa bidang yang berbeda. Hal ini itu mencerminkan bahwa sebagai seorang manusia, seorang leader, Ibu Nafsiah merupakan seorang lifelong learner yang merupakan salah satu elemen penting dari personal mastery. Kemudian yang kedua, mental models. Dr. Nafsiah sangat menentang paradigma lama yang melihat HIV/AIDS itu sebagai penyakit moral.
Dr. Nafsiyah mengganti pandangan tersebut, paradigma tersebut dengan sudut pandang yang berbasis hak asasi manusia, di mana setiap orang itu berhak atas layanan kesehatan yang bermartabat dan tanpa stigma. Dan dengan langkah ini, beliau berhasil mendobrak status quo birokrasi dan juga budaya sosial yang cenderung menghakimi kelompok rentan, atau dalam hal ini orang dengan HIV/AIDS. Kemudian yang ketiga adalah shared vision. Sebagai pemimpin, beliau tidak pernah memaksakan visi pribadi, tetapi beliau membangun visi secara kolektif, yang mana Indonesia tanpa stigma dengan layanan kesehatan untuk semua. Beliau menggerakkan kementerian, LSM, akademisi, bahkan komunitas ODA untuk berjalan ke arah yang sama. Dan inilah merupakan kekuatan dari shared vision yang pada akhirnya menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap tujuan yang besar. Kemudian yang keempat adalah team learning. Dr. Nafisah mendorong sistem kerja lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, sipil, dan lembaga internasional seperti WHO dan UNAIDS. Beliau percaya bahwa belajar bersama itu jauh lebih efektif daripada bekerja sendiri. Dan hasilnya terjadi peningkatan yang signifikan dalam koordinasi program HIV/AIDS nasional dan juga penguatan kapasitas tenaga kesehatan di daerah. Yang kelima adalah system thinking. Jadi, dalam setiap kebijakan, Dr. Nafisah itu selalu melihat masalah kesehatan sebagai sistem yang saling terhubung, mulai dari faktor sosial, ekonomi, hingga perilaku masyarakat yang ada di Indonesia. Dan dengan berpikir sistemik, beliau mampu membuat kebijakan yang lebih holistik dan juga berkelanjutan. Misalnya, strategi penanggulangan HIV yang tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pada edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan juga advokasi sosial. 5 hal ini merupakan teori Peter Senge yang diterapkan oleh Ibu Dr. Nafsiyah Emboy selaku pemimpin di bidang kesehatan masyarakat. Sekian video analisis kepemimpinan. Thank you for watching.